Ziswak atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan sebuah instrumen distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam. Nah, keempat instrumen tersebut hanya zakat yang hukumnya diwajibkan bagi setiap muslim. Namun ketiga lainnya menjadi sarana untuk menyisihkan uang kita terhadap sesama muslim. Pengertian zakat menurut bahasa adalah tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Menurut istilah dalam kitab Al-Hawi Al-Mawadi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Hukum zakat yaitu zakat merupakan salah satu Islam dan menjadi salah satu unsur pokok syariat Islam. Hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat tertentu. Macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat nafs atau jiwa, biasa juga disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah harta yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan dan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang kedua adalah zakat mal atau harta, biasa juga disebut dengan harta yang sudah memenuhi syarat tertentu dan waktu tertentu pula wajib mengeluarkan zakat mal. Jenis-jenis harta wajib untuk zakat. Yang pertama adalah emas dan perak, bisa juga sebagai mata uang ataupun bukan. Yang kedua adalah binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing. Yang ketiga adalah barang dagang atau barang untung. Yang keempat adalah hasil pertanian dan buah-buahan. Syarat dan sebab harta wajib zakat. Yang pertama memenuhi nishab, yaitu jumlah atau ukuran minimal harta yang menyebabkan harta tersebut wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua telah tercapai haul, yaitu jika harta tersebut telah berlalu 1 tahun hijriah, kecuali untuk harta berupa hasil pertanian, di mana waktu wajib zakatnya adalah saat haul. Jadi syarat bagi harta yang mencapai nishab untuk dikeluarkannya zakat. Nah, adapun golongan-golongan yang berhak menerima zakat, yang pertama itu fukara atau fakir, yang kedua masakin atau miskin, yang ketiga rizal budak mukatab, yang keenam gharimin, yang ketujuh sabilah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Quran Surat Ali Imran ayat 143. Sedangkan sedekah jika ditinjau dari segi terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan infak, termasuk juga ketentuan dan hukumnya. Hanya saja, sedekah memiliki arti luas, tak hanya menyangkut hal uang, namun juga yang bersifat non-material. Yang pertama, menolong, membantu, dan membina kaum duafa maupun mustahik ke arah kehidupan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupan di hidupnya, terhindar dari kekufuran, memberantas sifat iri, dengki, dan terjaga dari martabatnya ketika melihat orang kaya yang berkecukupan tidak. Yang kedua, perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat, menumbuhkan akhlak mulia, ketenangan hidup sekaligus mengembangkan harta yang dimilikinya. Kata
wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu waqf yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Secara terminologi, wakaf diartikan sebagai penahan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat. Ada beberapa jenis wakaf dalam Islam. Yang pertama yaitu wakaf ahli atau biasa disebut dengan wakaf keluarga. Nah, wakaf ahli atau wakaf keluarga adalah wakaf yang dilakukan kepada keluarganya dan kerabatnya. Yang kedua, wakaf khairi adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum. Contohnya untuk kepentingan masjid, sekolah, rumah sakit, dan bentuk lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, wakaf mustarak. Wakaf mustarak adalah wakaf yang mana penggunaan harta wakaf tersebut digunakan secara bersama-sama dan dimiliki oleh keturunan si pewakaf. Yang keempat, wakaf benda tidak bergerak. Artinya, harta benda tersebut tidak dapat dipindahkan, diam, atau terikat dengan tanah, seperti tanah, bangunan, dan benda-benda lain. Yang kelima, wakaf benda bergerak selain uang. Disebut seperti itu karena objek wakaf tersebut dapat berpindah, tidak terikat atau melekat pada tanah, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan. Contohnya, seperti surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, bahan bakar minyak, air, Al-Quran, alat sholat, hewan ternak, hingga kendaraan. Yang pertama al-wakif, orang yang mewakafkan. Yang kedua al-mauquf, harta yang diwakafkan. Yang ketiga al-mauquf alaih, atau pihak yang dituju untuk menerima manfaat dari wakaf tersebut. Nah, yang keempat, lafaz ikrar wakaf dari orang yang mewakafkan.